Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Iswati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Sunan Derajat Sugio, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri dan ditemani oleh Ibu Malika. Beliaunya adalah ibu guru dari SMA Sunan Derajat Sugio dengan mengampu mata pelajaran kimia. Assalamualaikum Bu Malika. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Malika, hari ini kita akan melakukan bincang-bincang seperti itu tentang pra-observasi di dalam kelas besok. Sebelum besok saya melakukan observasi kelas pada pembelajaran Bu Malika. Baik Bu Malika, tujuan kita melakukan supervisi atau observasi di dalam kelas. Kita ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Bu Malika besok di kelas. Namun sebelum saya melakukan observasi Bu Malika, pada sesi kali ini kita melakukan pembicaraan pra-observasi seperti itu agar Ibu lebih siap ketika besok pas melakukan pembelajaran di dalam kelas dan pembelajarannya itu betul-betul mengena bagi anak-anak. Selanjutnya Bu Malika, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Di antaranya yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan besok itu seperti apa? Pembelajaran besok itu rencana saya karena ini masuk ke bab baru yaitu bab koloid. Jadi untuk tujuan pembelajarannya agar anak-anak dapat membedakan antara larutan, koloid dan suspensi dan menjelaskan masing-masing bagiannya. Kemudian dapat mengelompokkan tipe-tipe dari koloid ini. Baik Ibu, berarti itu tadi ada beberapa tujuan yang ingin panjenengan capai seperti itu ya. Dari tujuan-tujuan tersebut Ibu, untuk area pengembangan yang seperti apa yang ingin jenengan kembangkan pada pembelajaran kali ini? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran besok itu Bu, yang pertama yaitu dari unsur pengetahuan, anak-anak biar bisa membedakan dari jenis-jenis koloid dan membedakan antara koloid itu dengan larutan maupun suspensi seperti itu. Dan yang kedua ini dari unsur keterampilan, yaitu anak-anak biar bisa praktek secara langsung dalam membedakan koloid, larutan dan suspensi itu. Dan saya akan membebaskan anak-anak dalam melaksanakan tugas laporan, yaitu bisa laporan tertulis maupun video ataupun berupa poster infografis seperti itu. Berarti ada dua area pengembangan ya Bu yang ingin panjenengan kembangkan seperti itu. Yang pertama dari area pengetahuan dan yang kedua dari area keterampilan seperti itu. Ngoten. Untuk berikutnya Bu, mengenai bagaimana rancangan pembelajaran yang panjenengan terapkan besok di kelas terkait dengan misalkan strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang mau jenengan terapkan besok itu seperti apa? Baik Ibu, strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran besok adalah strategi diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, ini saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional peserta didik. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan dari kemampuan keterampilan dan keaktifan dari siswa-siswa dari segi auditori, visual maupun kinestetik seperti itu. Nah, untuk modelnya saya menggunakan model PBL yaitu problem based learning. Nah, yang saya masukkan di situ ada praktek di dalamnya seperti itu Ibu.
Dan metode yang saya pakai ini menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu, Ibu. Lagi luar biasa. Jadi besok niki panjenengan akan melakukan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional gitu ya Bu. Ya, begitu Ibu. Terus untuk pendekatan yang panjenengan pakai besok adalah PBL atau Problem based learning dengan metode diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Seperti itu ya. Okay. Berikutnya ini terkait dengan media pembelajarannya. Untuk pembelajaran besok ini panjenengan akan menggunakan media pembelajaran apa? Nah, karena saya praktek di dalam, jadi saya menggunakan media alat praktek, ya, alat dan bahan praktek untuk prakteknya. Kemudian PowerPoint, laptop ya, itu laptop, kemudian LCD proyektor, seperti itu Bu. Itu tadi adalah media yang rencana mau jenengan pakai besok untuk pembelajaran. Betul. Nah, untuk kira-kira Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini kapan? Panjenengan siapnya hari apa? Di kelas berapa? Jam berapa Ibu? Nah, kebetulan saya ada jam hari Rabu besok ya Bu ya, itu jam ke-3 dan ke-4. Di kelas 11 IPA. Baik Ibu, berarti besok hari Rabu besok saya akan observasi di kelas panjenengan ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Pada saat observasi nanti saya akan mencatat, melihat dan hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran panjenengan di dalam kelas besok. Selanjutnya Ibu, setelah besok saya mengikuti pembelajaran jenengan di dalam kelas, setelah itu saya akan mengajak bincang-bincang lagi dengan panjenengan terkait hal-hal apa saja yang terjadi di pembelajaran Ibu. Setelahnya seperti boleh, itu. Bu. Jadi setelah observasi nanti kita akan lakukan pembicaraan pasca observasi seperti itu Bu. Dan pada sesi besok itu kita akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Oh begitu Ibu. Ya Bu. Kita bincang-bincang ini kira-kira apa kesimpulannya menurut panjenengan? Mungkin mulai dari sekarang saya akan mempersiapkan media yang akan saya pakai untuk mengajar besok, ya, pembelajaran besok, dan saya akan lebih memberi strategi dan memantapkan strategi yang akan saya bawa untuk pembelajaran besok supaya pada waktu proses pembelajaran biar semakin lancar dan anak-anak bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan dan agar saya bisa semaksimal mungkin dalam menyampaikan materi dan proses pembelajaran di kelas sehingga anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan sesuai dengan cara mereka sendiri dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Seperti itu, Bu. Luar biasa Bu Malika, berarti setelah ini panjenengan akan menyiapkan segala sesuatunya seperti itu ya, termasuk media dan lain-lain seperti itu. Jadi luar biasa menurut saya Bu Malika seperti itu. Baik Bu Malika, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini, sama-sama. atas waktunya hari ini. Mohon maaf kalau mengganggu aktivitas panjenengan hari ini. Tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih Bu Malika bincang-bincang hari ini terkait pra-observasi di dalam kelas panjenengan besok. Sampai jumpa besok dalam acara observasi kelas di kelas panjenengan. Besok saya akan mengikuti pembelajaran di kelas panjenengan. Terima kasih Bu Malika. Terima kasih sama-sama. Pembicaraan pra-observasi di dalam kelas. Sampai jumpa besok dalam sesi observasi di dalam kelas dan bincang-bincang saya lagi pasca observasi di dalam kelas. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat.
CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semangat pagi. Terima kasih anak-anak. Pada hari ini saya akan melakukan observasi kelas untuk pembelajaran Bumalika. Jadi saya di sini nanti adalah sebagai observer atau pengamat saja. Yang mengajar nanti yang memberikan materi pada sesi ini adalah tetap pada jam pelajaran Bumalika Kimia dan disampaikan oleh Bumalika. Jadi ini adalah sebagai salah satu tugas Bu Iswati pengimbasan kepada rekan sejawat sebagai guru penggerak. Gitu nggih? Saya terima. Oke, selanjutnya akan disampaikan materinya oleh Bumalika. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang kurang baik? Ada yang tidak masuk ya? Anugerah dan Nasik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Silakan. Ya. Ya, terima kasih Feni telah memimpin berdoa. Kemudian di sini saya punya beberapa emot ya. Silakan dipilih. Ini tumpuk-tumpukan ya. Silakan pilih salah satu saja. Masing-masing anak pilih salah satu dari, ada berapa itu ya? 3 emot ya. Ada 3 emot di situ. Sudah ambil belum? Sudah. Mas Reza sudah? Kalau sudah, coba perlihatkan, diangkat. Mana Bat? Punyamu Bat? Apa itu Bat? Gak kelihatan. Nah. Kenapa kok sedih Bat? Kenapa? Oh, kakinya sakit. Bisa sakit. Jatuh, habis jatuh. Habis jatuh dari mana Bat? Sepeda motor. Sepeda motor. Hati-hati ya. Ini teman-temannya pada tahu enggak kalau Ibat sudah sakit? Tahu. Gimana kalian? Tadi saya senggol tuh. Disenggol. Terus gimana? Tambah sakit telahan. Sudah minta maaf belum? Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah. Coba yang di meja sini. Mana ya? Mana emotnya? Coba diangkat. Harga? Apa itu, Ga?
Apa emotnya? Milih apa? Tidur, ngantuk dah. Apakah setiap pelajaran saya ngantuk? Kenapa? Atau semuanya? Kenapa kok bisa ngantuk? Tadi malam tidur jam berapa? Kok jam 2? Kenapa kok sampai jam 2? Begadangnya belajar atau ngegame? Tahajud. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, anak saya ada yang sregep sembahyang, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Arga. Tahajud teman ya. Nah, yang lain ini bisa dicontoh ini. Ya, di sekolah ngantuk karena tahajud. Terus sebelah sini. Mana? Evi, mana Vi? Evi bahagia ya. Emotnya bahagia. Kenapa? Karena bahagia. Karena bahagia hari ini kenapa rasanya kok kelihatan auranya ini loh, kelihatan sekali kalau berbunga-bunga gitu. Dapat uang. Kan setiap berangkat sekolah disangoni kan ya? Karena dapat uang saku lebih. Dapat uang saku lebih, alhamdulillah ya. Pasti ada sebabnya itu dapat uang saku lebih. Dari beberapa perasaan teman-teman kalian, ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih tadi ya, ada yang sakit, ada yang sakit. Seperti Arga yang ngantuk lagi, siapa ya? Kelihatan Reza. Ya. Sudah, yang ngantuk ya, yang ngantuk coba di senam mata, melek matanya, merem-melek gitu ya, dan gak ngantuk. Yang sudah senang tetap diteruskan senangnya ya. Kemudian yang sakit semoga cepat sembuh, yang sedih karena sakit ya, Bet ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan kartunya. Nah, dari beberapa perasaan yang kalian bawa ke sekolah ini ya, coba saya minta duduk tegak, jangan bersandar. Coba pejamkan mata kalian. Fokuslah pada satu titik, bayangkan ada titik di dalam pikiran kalian, fokuslah di situ, duduknya ditegakkan lagi. Ya. Fokus pada satu titik, renungkan. Perasaan yang kalian bawa sekarang, perasaan sedih terutama, dan perasaan ngantuk ya, coba dibuang, titik hitamnya dibuang dari pikiran kalian. Sudah, kembali fokus, boleh membuka matanya. Kita ambil nafas ya, kita ambil nafas perlahan, ditahan dan dikeluarkan pelan-pelan. Ambil nafas lagi, dikeluarkan pelan-pelan. Ambil nafas lagi, selesai ya. Nah, sudah, kita kembali fokus. Sebelum masuk ke saya sampaikan tujuan belajar ya, di sini sudah terlihat materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kolloid. Nah, saya ingatkan kembali kesepakatan kelas ya, dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nanti saya ambil yang paling bawah itu boleh menggunakan HP pada saat diperlukan ya. Nanti saya
membolehkan menggunakan HP ya ketika ada butuh referensi dan untuk foto-foto praktek seperti itu ya. Kemudian kita di sini kita lihat tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian koloid serta membedakan koloid dengan larutan dan suspensi. Ya, berarti ada 3 macam ya, larutan, koloid, dan suspensi. Ya, yang keywordnya itu ada 3 macam. Dan yang kedua dapat mengelompokkan berdasarkan tipe koloid. Jadi koloid sendiri nanti ada macam-macamnya, ada jenis-jenisnya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Silakan, ini saya kirim ke grup ya referensinya. Bisa dibuka di link Google Drive ya. Di situ sudah ada semua. Minta tolong ketua kelasnya. Oh, ini sudah di grup ya. Di grup kelas silakan buka HP-nya. Nah, ini boleh menggunakan HP. Ada modul di situ. Ada modul, ada link video dan ada beberapa gambar infografis ya. Terserah kalian mau belajar menggunakan cara yang mana. Kalau misalnya yang suka menonton video, melihat video, boleh lihat videonya. Kalau yang tidak suka karena video kan harus melihat dan mendengarkan, jadi mending membaca saja, boleh dibaca modulnya. Dan yang ingin simple-simple ya, di situ juga ada poinnya atau infografisnya, biar itu poin-poinnya. Nah, kalau sudah silakan dibuka referensinya ya. Terserah kalian sukanya belajar lewat apa, boleh. Rifki, ya, sambil dibaca referensinya. Nah, di sini dilihat sebentar dalam layar ya. Ini koloid ini terbagi ada 2 macam fasenya ya. Terdispersi dan pendispersi. Apa itu? Istilah terdispersi dan pendispersi. Zat yang didispersikan bersifat kontinu. Ya. Atau ya, kalau terdispersi itu dalam istilah larutan itu adalah zat yang terlarut. Itu sama ya, konsepnya sama. Kemudian pendispersi, apa itu? Zat yang digunakan untuk medium, bersifat ya. Kalau dalam istilah larutan itu disebut dengan pelarut. Sama ya, dieling-eling. Terdispersi, terlarut, pendispersi, pelarut. Nah, ya, contohnya yang pojok kiri atas itu apa? Ini adalah asap ya, kita lihat asapnya. Terus ini apa ini?
Pabrik juga mengeluarkan asap. Asap ini adalah contoh dari koloid. Nah, fase terdispersi dan pendispersinya apa? Apa kira-kira? Asap itu bentuknya apa sih? Seperti gas ya. Tapi kalau misalnya asap kendaraan bermotor yang paling cedek lah ya, atau asap orang ngerokok ya wes. Ini anak putra ada yang ngerokok? Gak ada ya? Gak ada. Sekolah kok ngerokok ya? Enggak ya. Nah, asap orang ngerokok, kalau orang-orang tua ngerokok pasti nyegrek, apa bahasa Indonesianya nyegrek itu? Nah, itu ya pasti nanti akan batuk. Nah, kalau batuk pasti ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Apakah itu berupa gas? Nah, gas kan setiap hari kita bernafas juga gas kan yang keluar masuk. Batuk enggak kita? Batuk enggak kita? Tidak. Kalau asap pasti ada beberapa batuk. Ya kan? Nah, kenapa itu? Berarti ada sesuatu yang masuk. Selain gas, yaitu berupa padatan. Ya, padatan apa? Asap itu. Asap ini berasal dari pembakaran. Pasti ya, rokok itu dibakar atau tidak? Dibakar. Ini pabrik juga, pasti ada pembakaran di situ. Ya. Nah, di situ dari reaksi pembakaran itu terjadi gasnya, gas CO2 dan CO2 ya. Gas CO2 itu yang kita keluarkan. Nah, yang masuk itu bisa jadi karena asap itu warnanya apa? Putih ya. Putih apa? Putih abu-abu. Ya. Karena asap itu kan putih, jadi dia membawa zat padatan, partikel-partikel kecil padatan ya. Debu kan bisa termasuk. Nah, kalau kita hirup, meskipun itu partikelnya sangat kecil, ya, kita masuk ke dalam tenggorokan pasti menyebabkan batuk itu. Berarti ada terdispersi dan pendispersi. Terdispersinya apa? Terdispersi itu terlarut, pendispersi adalah pelarut. Nah, sing koyo ngene iki asap, berarti apa? Terdispersinya, terlarutnya adalah partikel padatan seperti itu, ya. Terus yang pelarutnya adalah gas. Nah, jadi terdispersinya padat, pendispersinya gas. Ya, jadi istilah pelarut dan terlarut itu tidak hanya untuk cairan dan padatan, tidak hanya itu ya. Dalam koloid ada seperti itu. Yang kedua di sini ada apa ini? Orang cuci tangan ada busanya ya, ada busa-busa, ini juga termasuk contoh koloid. Dari apa busa itu? Nanti coba dicari dalam referensinya, busa termasuk dari apa? Ya, dari sabun-sabunan. Pokoknya yang sabun-sabunan ya, yang bersifat basah itu pasti mengeluarkan busa. Deterjen, sabun cuci muka, ya, cuci tangan, sunlight, ya, pokoknya yang sembarang sabun itu mengeluarkan busa. Nah, busanya itu yang termasuk koloid. Ya, berarti ada terdispersinya adalah cair, ya enggak? Terdispersinya busa itu apa sih? Dalamnya busa, gelembungnya itu ada gasnya. Nah, berarti terdispersinya gas, ya, terlarutnya gas, dan pelarutnya adalah air. Air maksudnya air cair ya, cair. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah contohnya santan. Ini santan ya. Ini santan dari kelapa. Santan itu juga termasuk dari contoh koloid. Nah, kalau kalian
mau menghasilkan santan bagaimana caranya? Kelapanya diapain sih? Diparut. Terus diperes langsung diperes apa dikasih air? Dikasih air. Nah, sebelum dikasih air, kalau parutan kelapa itu tadi diperes, apakah sudah ada cairannya? Belum. Ada. Sudah belum? Ada enggak kira-kira? Ada ya, ada. Jadi sebelum dikasih air, coba kalian peres, nanti pasti ada keluar santannya. Nah, itu yang jenenge santan apa cah? Santan kani. Nah, itu santan kani sing buket. Sing buket sebelum dikasih air itu santan kani. Nah, itu murni santannya ya. Kemudian dikasih air jadinya koloid santan. Nah, seperti itu ya. Kalau santan belum dikasih air itu kani karena butek ya, buket. Jadi murni santannya, air santan murni dari santannya. Tapi kalau sudah dikasih air namanya koloid santan. Wes. Ya. Jenisnya ini terdispersinya padat. Pendispersinya padat, ini sudah ada. Ya, ini saya ambil dari salah satu modul. Nanti dibuka sendiri. Nah, ini contohnya gelas berwarna paduan logam misal perunggu ya. Kemudian, nah di sini tadi kita cari santan ya, santan ada di sini. Nah, santan ini terdispersinya adalah cair, pendispersinya adalah cair. Santannya tadi cair ya, yang murni tadi cair, kemudian dikasih air, diperes lagi, jadinya santan tadi cair dan cair. Susu di sini juga sama. Kalau kalian buat susu pakai apa aja? Susu bubuk atau susu cair atau susu kental manis? Hah? Susu itu kan dari ya, susu itu dari apa sih? Yang kemasan, misalnya kemasan bubuk. Kan dari susu sapi. Nah, susu sapi aslinya apa? Cair kan? Cair diolah sehingga menghasilkan susu bubuk. Jadi aslinya adalah cair. Makanya di sini disebutkan terdispersi cair, pendispersinya juga cair. Nah, bukan padat ya. Bukan jadi misalnya susu bubuk dimasukkan ke dalam air. Nah, bubuk itu kan padatan, Bu. Bagaimana terusan? Nah, kita lihat awalnya susu bubuk itu tadi dari susu cair. Itu makanya di sini keterangannya terdispersinya adalah cair. Kemudian contohnya tadi apa lagi? Ada asap, di mana ya ada asap? Nah, ini asap. Asap ini terdispersinya padat, pendispersinya gas. Nah, jadi ada partikel padatan kecil sekali ya, itu terhamburkan oleh gas. Jadi kalau kita kena asap pasti batuk, tersedak gitu. Nah, sudah, silakan kalian baca sendiri ya. Kemudian untuk membedakan koloid, larutan, dan suspensi ini nanti kita praktek ya. Dari kalian yang sukanya buat video atau poster atau pokoknya yang desain-desain siapa? Kok di sini semua ya? Terus yang suka karena desain rumit misalnya ya, kan ada yang berpikirnya seperti itu, desain kan rumit kudu ngene sembarang. Biasanya lebih simpelnya membaca atau lebih ke tulisan, yang sukanya nulis-nulis. Kan ada lomba-lomba buat video, buat poster, pasti ada yang suka desain-desain ini ya. Nah, ini nanti siapa dulu yang suka desain video? Ya, ada ya.
Terus yang sukanya tulis menulis. Saya. Ya, sudah. Terus yang sukanya gambar. Sudah ya. Sudah. Sekarang silakan berkelompok. Ini yang pertama tadi, yang video, yang sukanya video, yang ini yang sukanya tulis, yang ini yang gambar. Seperti itu. Silakan berkelompok dengan teman-teman yang satu frekuensi kesukaannya ya. Ayo. Di sini yang video, tulis, dan yang suka gambar. Sudah? Sudah ya? Sudah ya, ini tadi kelompok apa di sini? Oh, yang suka tulis. Yang ini Menggambar. Ini desain. Desain tadi, yang video atau ini yang gambar. Oh ya. Sudah berkelompok dengan yang sefrekuensi. Nah, silakan dari masing-masing kelompok ya, perwakilan mengambil alat. Yuk, ambil salah satu alat di sini. Perwakilan satu. Sebelum kita mulai praktikumnya, kita ice breaking dulu ya. Setuju enggak? Setuju enggak? Selamat pagi. Nah, siapa yang ingin memimpin ice breaking kali ini? Warga. Ayo. Sini. Bagaimana gerakannya? Gini ya teman-teman. Tidak kita. Satu, kalau gerakan satu, bilang satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Tepuk satu. Tiga. Dua. Tepuk dua. Satu. Oh, sudah ya. Terima kasih Arga. Nah, sudah. Kembali semangat lagi. Ya. Sudah ya. Nah, nanti lihat tangan saya. Ya, fokus tangan saya ya. Kalau saya tunjuk ke sini berarti yang tepuk di sini. Kalau saya tunjuk yang sebelah sini yang tepuk di sini. Ya, ini tepuknya 1 kali, ini 2 kali, ini tepuknya 3 kali. Oke? Oke, bisa ya? Mulai tes 1. 3 kali ya, 3 kali. Ayo, Afreza. Ayo, tidak konsentrasi. Di sini untuk membedakan koloid, larutan, dan suspensi, ya. Nah, prosedurnya seperti ini. Kita butuh apa namanya ini? Senter, ya. Kita butuh senter, kemudian gelas berisi air tadi ya, karena sudah ada garam, kopi, dan santan ya, nanti dilarutkan dalam air dan kita lihat kalau disenterin nanti hasilnya bagaimana. Seperti itu. Silakan dilakukan percobaannya. Lihat itu tadi larutan apa? Santan. Oh ya, berarti santan. Berarti kan cahayanya bagaimana hasilnya? Tidak tembus. Berarti dihamburkan. Nah, terus yang lain.
Tembus enggak? Tembus ya. Di kertasnya di sini kelihatan cahaya? Kelihatan. Nah, itu berarti cahayanya diteruskan. Itu tadi apa? Garam ya, larutan garam. Terus yang terakhir. Tidak tembus. Tidak tembus. Dihamburkan enggak? Apakah seperti santan? Tidak. Ya, gelap ya, karena kopi kan hitam ya. Nah, kalau dari atas kelihatan itu ada kayak serbuk-serbuknya. Kelihatan. Nah, berarti itu kelihatan partikelnya. Berarti partikelnya terlihat seperti itu. Coba diulangi yang santan tadi. Nah, kelihatan enggak? Kan tidak tembus cahayanya ya, dihamburkan. Nah, dari atas kelihatan enggak ada partikelnya? Tidak. Enggak ya, berarti dia seperti larutan tetapi tidak bisa meneruskan cahaya, cahayanya dihamburkan. Nah, tapi partikelnya tidak terlihat. Nah, sudah difoto belum? Sudah. Nanti kalau butuh foto yang bagus, yang difoto-foto lagi boleh ya. Kalau sudah larut, silakan diberi efek cahaya. Nah, coba diperhatikan. Itu apa tadi itu? Santan, ya. Santan, dilihat cahayanya nembus gak? Tidak. Cahayanya terhalang, dihamburkan. Nah, kelihatan di sini ya. Coba tambahi air lagi. Tambah sampai lagi. Nah, hop. Nah, kelihatan ya. Dari atas. Nah, sampai sini nih ada cahayanya. Ya, berarti cahayanya itu dihamburkan. Tapi dia tidak sampai menembus ini, menembus gelasnya. Cuma dihamburkan sekitar partikel dari santannya. Seperti itu. Ya, itu namanya dihamburkan. Santan tadi termasuk contoh koloid. Yang lain. Nah, kita tambah lagi. Nah, ini coba dilihat di sini kelihatan cahayanya. Nah, berarti cahayanya ditembus atau diteruskan ya, betul. Ini adalah tadi apa? Garam. Jadi garam ditambahkan air menjadi larutan. Iya, larutan garam. Nah, ini cahayanya tembus. Sudah di video. Terus yang itu kopi. Coba taruh situ. Coba. Di sini nggak kelihatan, cahayanya nggak tembus. Dari atas, bagaimana kelihatannya dari atas? Hanya sedikit dihamburkan. Kelihatan partikelnya? Kelihatan nggak ada butir-butirannya? Ketok kan, kopi kan pasti ada butir-butiran seperti itu. Nah, itu partikelnya kelihatan. Kalau partikelnya kelihatan berarti partikelnya lebih besar. Kalau santan tadi ada partikelnya tidak? Coba lagi. Mana? Ada partikel enggak? Tidak ada. Dia seperti larutan, makanya di tengah-tengahnya. Ya, dia seperti larutan karena tidak terlihat partikel, tetapi dia tidak meneruskan cahaya. Padahal larutan tadi meneruskan cahaya. Nah, seperti itu. Ya. Kak,
Sudah diskusinya sudah selesai. Ini kelompok yang melaporkan tertulis ya. Sudah selesai, nanti dikumpulkan setelah selesai. Nah ini kelompok desain ya. Sudah dikirim ke saya? Nanti saya yang ini gambar. Sudah selesai gambarnya. Oke, kita lihat dari praktikum yang kalian lakukan tadi, apa hasilnya? Coba saya lihat ini yang tertulis. Bagaimana hasilnya? Coba dipresentasikan. Coba didengarkan semuanya. Berdasarkan hasil percobaan praktikum koloi tersebut, hasil dari kopi dapat diketahui bahwa cahaya tidak tembus, akan tetapi partikelnya terlihat. Hasil percobaan dari santan, cahaya disandarkan pada larutan santan tidak tembus dan dihamburkan. Hasil dari garam dapat dilihat cahaya yang diteruskan dan tembus pandang. Ya, terima kasih. Mana nih? Banyak. Ini adalah mind mapping ya, mind mapping dari sistem koloi. Ya, nanti dikumpulkan hasilnya. Yang kelompok terakhir tadi sudah dikirimkan ke saya karena bentuknya bisa ya. Coba dilihat bersama-sama. Nah, ini ya. Hasilnya, hasil praktikumnya dari foto-foto praktikum tadi. Dikasih keterangan koloid adalah kemudian sampai terakhir santan termasuk koloid karena menghamburkan cahaya tetapi tidak terlihat partikelnya. Ada lagi ini. Email ya, ini juga seperti ini sistem koloid hasil dari pengamatannya. Seperti itu. Nanti videonya menyusul ya, yang tadi membuat video bisa menyusul karena pengeditannya juga lumayan lama. Jadi nanti dikirimkan menyusul. Siap ya? Siap. Itu tadi hasil dari praktikumnya ya, penugasannya yang berbeda-beda. Nanti tetap dikumpulkan ya. Nilainya juga saya lihat dari kalau misalnya tulisan yang saya baca, saya desainnya saya lihat dan gambarnya juga nanti saya lihat. Seperti itu. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Oh, sagu. Pertanyaannya Feni, sagu itu kalau diendapkan, ya apakah termasuk koloid? Ya, sagu itu kan nanti jadinya tepung sagu itu ya. Ya, itu juga seperti tepung kanji. Nah, itu kalau misalnya ditambahkan air, ya jadinya nanti koloid seperti itu. Kalian pernah mencampurkan tepung kanji, apa namanya, tepung tapioka itu ya, dalam air enggak? Karena untuk lengket-lengket kan seperti itu. Nah, itu termasuk juga koloid. Ya, entah itu terlihatnya kental ataupun cair, tetap saja itu kalau misalnya nanti dites juga dibedakan apakah itu larutan atau koloid, ya
misalnya dihamburkan berarti termasuk koloid ya. Kalau misalnya di rumah nanti ada minuman apapun jenisnya ya, coba disenteri pakai senter. Kalau misalnya dia meneruskan cahaya ya, jadi setelahnya gelas itu kelihatan cahayanya, berarti dia termasuk larutan. Kalau tidak meneruskan cahaya berarti bisa jadi suspensi atau koloid. Kalau suspensi seperti kopi tadi, partikelnya terlihat, jadi ada butiran-butirannya. Jelas ini? Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah? Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Kesimpulannya adalah koloid berbeda dengan larutan dan suspensi. Koloid dapat dibedakan dengan larutan maupun suspensi dengan cara memberikan efek cahaya, yaitu cahaya akan dilampaukan atau disebut efek inkubator. Terima kasih. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Koloid itu berbeda dari larutan dan suspensi, dia berada di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Bagaimana perasaan pembelajaran pada pagi hari ini? Coba saya mau lihat nilainya ya dengan 5 jari. Dengan 5 jari. Maksudnya ya, 5 ini adalah sangat paham. Yang keempat ini paham. Yang ketiga, tiga sedang. Yang 2 ini kurang paham. 1 sangat kurang paham, maksudnya tidak paham seperti itu ya. Coba yang tangannya. Saya minta nilai kalian, maksudnya dari pemahaman kalian bagaimana? 1, 2, 3. Empat ya. Nanti saya bisa ambil rata-ratanya. Ya, rata-rata di kelas-kelas kita ini adalah paham enggak? Paham ya? Paham ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita lebih memperdalam lagi biar semakin paham. Sudah sampai di sini pelajaran hari ini ya. Kita sudah melalui rangkaian pelajaran tadi dan kalian juga sudah paham dengan materi pada pagi hari ini. Berikutnya ya, dipelajari materi selanjutnya yaitu masih tentang koloid. Kita membahas tentang sifat-sifat dari koloid. Ya, koloid juga ada sifat-sifatnya. Oke? Setuju ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat pagi ya, masih semangat. Nah, sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ya, atas semangatnya. Kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu sudah melalui pelajaran dan praktik hari ini bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Malika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan jadi 5. Jadi terus saya jelaskan bahwa setelah
pendampingan RDP sudah saya berikan, RDP juga sudah ada hasilnya. Ini kembalikan setelah pendampingan, ini sebelum pendampingan berbeda ya. Kemudian tadi juga sudah melakukan kegiatan percakapan observasi, ya selesai. Kemudian juga tadi sudah melakukan kegiatan mengajar di kelas. Nah sekarang waktunya Ibu Iswati melakukan kegiatan percakapan bahasa observasi kepada Humanika. Ini sudah ada yang semuanya sudah ada ya kegiatannya. Baik, silakan Ibu Iswati melakukan percakapan bahasa observasi kepada Humanika. Saya di sini hanya melihat, mendampingi dan mendengarkan dengan setia. Silakan bisa melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Fadil. Saya mulai ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mohon maaf Humanika, hari ini saya ngajak dengan bincang-bincang sharing, mungkin mengganggu waktu dengan mengajar hari ini. Jadi sekarang dia tidak ada tandingan lagi. Terima kasih Humanika. Baik Humanika, kemarin kita sudah melakukan acara sharing observasi, sama kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas panjenengan pas kemarin ngajar gitu ya. Setelah itu kita kemarin sudah janjian bahwasanya kita akan melakukan percakapan lagi setelah saya mengikuti observasi pembelajaran bahasa. Hari ini ya Bu. Baik Humanika. Humanika, sebelum saya lanjut bincang-bincang hari ini Humanika, kira-kira Humanika yang panjenengan harapkan dari obrolan kali ini itu seperti apa kira-kira Humanika? Sama-sama belajar intinya seperti itu kan, berarti saya lebih bisa bukan kita sama-sama belajar seperti itu ya Humanika. Itu tadi yang ingin dengan harapkan dari obrolan kali ini itu sangat benar. Kira-kira Humanika, saya ingin tahu sekali ini Humanika, setelah panjenengan kemarin melakukan pembelajaran di kelas kemarin yang saya observasi, kira-kira perasaan Humanika itu seperti apa dengan pembelajaran yang kemarin Humanika? Itu yang berbeda. Jadi jenengan itu merasa setelah melakukan pembelajaran kemarin itu tambah senang gitu melihat anak-anak itu, jadi lebih kita mengajarnya lebih semangat seperti itu. Luar biasa kemarin saya kemarin melihatnya itu juga sangat luar biasa pembelajaran kemarin. Saya lihat sekali antusias anak-anak itu, saya lihat sekali. Kemarin pas kita bicara observasi, kita sempat
berbincangkan tentang strategi pembelajaran yang dilakukan atau kemarin itu. Kira-kira saya masih ingat mereka itu menyebutkan ada beberapa strategi gitu ya. Jadi kira-kira dari strategi-strategi yang sudah direncanakan kemarin itu apakah semuanya sudah dilaksanakan atau bagaimana kemarin? Garis besarnya itu dari strategi yang sudah direncanakan itu sudah terlaksana. Terus mengenai tujuan mereka, kemarin kan ada tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ke saya. Terus dari tujuan pembelajaran, beberapa tujuan pembelajaran itu apakah sudah tercapai? Maka tujuannya juga sudah tercapai gitu ya. Luar biasa, saya lihat pembelajaran kemarin memang luar biasa. Dari pembelajaran itu kemarin, dari proses pembelajaran dari awal ini sampai akhir. Kira-kira menurut Bu Marita ada hal-hal apa yang memang harus jenengan pertahankan di pembelajaran itu, atau hal yang memang harus diperbaiki dari pembelajaran itu sendiri? Kira-kira ada atau enggak? Pasti siapkan ya Bu ya, karena beberapa saya analisis itu saya pakai praktek dengan anak siswa. Jadi persiapan dari persiapan video itu yang perlu pembelajaran sebelumnya sudah saya siapkan Jadi luar biasa sekali. Menurut pengamatan saya kemarin, yang jenengan lakukan itu sudah luar biasa. Jadi karena kita mungkin masih proses awal ya, kembali hal baru lah seperti itu. Jadi hal baru tidak mungkin kita harus langsung sempurna di tengah-tengah. Tapi saya secara garis besar keluargaan saya itu sudah melakukan perencanaannya sudah bagus. Kemudian kembali dari semua sudah membawa bahan, sudah membawa alat, sudah menyiapkan
visualnya juga sudah luar biasa sepertinya. Memang mereka ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti itu. Saya lihat seperti ini menyampaikan untuk lebih ditingkatkan seperti itu ya kembali menurut. Terus kembali karena dengan ingin ada peningkatan dalam hal itu, kira-kira dengan ini ada rencana apa gitu untuk meningkatkan itu dari hal yang ingin dengan tingkatkan kita, kira-kira dengan misalkan punya plan A, plan B, dan lain-lain seperti itu, kira-kira ada nggak plan? Berarti dengan tidak punya rencana gitu ya kemarin masuk dengan akan mencari referensi dari media sosial, dari buku, dari siapapun itu, dari rekan teman sejawat, dari NBMP gitu ya untuk pengembangan buku. Terus kemarin dari rencana-rencana itu ada beberapa rencana tahunan. Kira-kira dengan ini akan reaksinya kapan? Untuk merealisasikan rencana itu kira-kira kapan dimulai? Luar biasa memang kembali kayak ini, jadi punya rencana, punya jadwal gitu, meskipun kondisi memang tadi ada secepat mungkin. Terus kembali Kak, jadi rencana sudah kamu dilakukan itu tadi ya, apanya sudah terjawab dengan menurut panjenengan ketika itu sudah rencana itu sudah dilakukan ya, ukuran keberhasilannya menurut panjenengan itu dilihat dari mana? Jadi ukuran keberhasilan dari pelaksanaan rencana ini. Seperti itu kemarin jadi melihat anak-anak antusias ini juga adalah sudah yang lagi kita ya. Jadi itu menurut panjenengan tentang kurang pembelajarannya ya. Terus kalau sudah karena kita menjalankan si itu ya, menjalankan rencana itu sudah tidak mungkin bisa kira dalam hal ini panjenengan akan melibatkan siapa saja untuk mendukung
Jangan. pastinya ya siswa persiapan siswa juga dalam pembelajaran, kemudian dari kegiatan masuk saja kemudian pengalaman tadi sangat mendukung dalam proses untuk mengembangkan pembelajaran ini dan saya dan teman-teman yang lain juga sekiranya bisa lah untuk sama-sama kita laksanakan program ini biar semuanya di sekolah itu juga tertata rapi seperti itu. Maksudnya ini adalah pembelajaran yang sekiranya menyenangkan buat anak-anak. Memang kalau juga ini sangat dibutuhkan karena biar di sekolah-sekolah itu mengkondisikan membuat suasana sekolah itu lebih kondusif. Pelajaran di kelas itu bisa enak nyaman karena suasana sekolah itu kondusif. Dan akan butuh dukungan dari siswa, dari teman sejawat, dan otomatis kita juga butuh dukungan dari kepala sekolah itu yang menilai. Terima kasih mereka. Luar biasa mereka ini orangnya super pokoknya semangatnya luar biasa. Mereka sebelum kita tidak tentang pengembangan diri mereka di sini kira-kira mereka perasaan mendengar tentang bincang-bincang ini bagaimana? Apakah mereka merasa senang bisa kira-kira sama saya? Biasa gitu ya. Luar biasa Malika. Kalau saya bilang seperti yang saya sampaikan di awal, pembelajaran kemarin sudah sangat bagus sekali. Jadi dari awal saya lihat teman-teman sudah menanyakan emosi siswa, jadi terus karena anak-anak bermacam-macam emosinya ketika masuk, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang ngantuk kemarin seperti itu anak-anak itu terus dengan sudah menstabilkan dengan teknik stop ya seperti ini. Saya lihat KSE-nya, terus ketika berdiferensi juga begitu dengan sudah membebaskan anak-anak untuk melakukan. Silakan anak-anak menyetorkan tugasnya itu dengan berbagai macam, kalau sukanya bervideo silakan. Saya kira semuanya kalau berdiferensi itu juga sudah mengintegrasikan dengan KSE saya. Jadi luar biasa, mungkin ke depannya kita hanya butuh pembiasaan saja. Bahkan saya lihat kemarin kan juga sudah menanamkan budaya positif, sudah menanyakan kesepakatan terus kemarin seperti itu ya. Jadi iya, jadi dengan sudah anak-anak sudah bertanya tentang kesepakatan terus seperti itu ya, luar biasa. Anda semangat kemarin demi anak-anak. Berikutnya melihat tentang pengembangan diri kemarin. Jenengan punya apa ya? Keinginan untuk menitik beratkan pengembangan diri
poin apa? Semacam aplikasi lah gitu. Jadi anak-anak itu bisa menggunakan hal itu tidak hanya sebagai alat untuk berkelas, mereka bisa belajar pada itu aplikasi dalam akademinya. Akademinya bisa seperti itu, bisa artinya seperti itu. Berarti dengan akan mengembangkannya media yang berbagai media dengan penggunaan media Juga ini ya, juga sama saja sebenarnya. Ya paling paham waktu membaca textbook, nanti kalau misalnya lain dari pasti sudah lupa. ya Prakteknya lebih mengenal. lebih mudah diingat gitu ya. Berarti dengan akan menitik beratkan pengembangan bukunya kepada media HP sama itu. Terus kalau sudah menggunakan seperti itu dari dengan kira-kira kalau sudah itu kan keberhasilannya seperti apa? Dari antusias anak gitu, antusias anak dalam Penggunaan yang menggunakan anak senang sekali menggunakan ya. Jadi antusias anak dia tertarik dengan medianya, dia tertarik dengan prakteknya, itu sudah menjadi keberhasilan untuk saya. Kira-kira untuk melakukan itu gimana? Kira-kira jenengan budaya hukumnya kira-kira yang jenengan bayangkan itu seperti apa yang dilakukan? Tidak hanya fisiknya ya, apa sinyalnya juga lancar. Jadi misalnya saya kirim ke anak kirim saya juga cepat. Berarti kira-kira jenengan butuh dukungan sinyal yang kuat seperti itu ya. Iya, betul. Baik, banyak berarti dengan nanti butuh dukungan dari kepala sekolah untuk menyisihkan sedikit dari sisi keuangannya untuk menambah kuota internetnya seperti itu ya. Iya, kemarin memang itu sangat mendukung sekali ketika anak-anak tidak punya kuota, tidak ada kuota. Semangat untuk merencanakan, melakukan perencanaan, dan terus kemudian kapan ini bisa dilakukan kembali dengan HP.
Melihat luar biasa bincang-bincang kita hari ini ya. Setelah kita melakukan bincang-bincang hari ini di Malika, coaching ini, kira-kira perasaan Malika bagaimana? Ya, jadi coaching ini intinya saya hanya menggali. Jadi setiap orang itu pasti punya potensi dalam dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Cuma kadang kita itu belum menemukan saja. Jadi ketika ada yang seperti ini, ada pancingan-pancingan seperti itu akan membuat dengan itu menggali potensinya. Ya, berarti itu pancingan jawabannya. Yang lainnya dari ini adalah salah satu yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak seperti itu. Jadi mereka di coaching untuk seperti akademik. Aslinya semua guru itu punya potensi. Jadi kita tinggal menggali potensi itu yang ada di diri kita sendiri. Terima kasih kalau kembali senang dengan pembicaraan kita hari ini ya kembali. Sehingga saya bisa memunculkan akhirnya semuanya ide itu muncul dari Malika sendiri, bukan muncul dari saya seperti ini. Terima kasih Malika, mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya ini tadi. Semoga ke depan bisa kita bisa membawa anak-anak itu lebih semangat untuk belajar. Terus besok mungkin setelah jenengan melakukan rencana-rencana tadi, kita bisa ketemu lagi, kita bisa istilahnya sharing lagi gitu tentang bagaimana perjalanan dari rencana kemarin. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dulu luar biasa. Terima kasih pada Ibu Suwati yang melakukan kegiatan coaching ya pasca observasi pembelajaran sebagai luar biasa. Saya menyampaikan sama saya menggunakan saya apa poin-poinnya dan sepertinya coaching benar dengan berhasil menggali potensi ya dari mereka sehingga mereka dengan sendirinya dengan mengeluarkan potensinya dengan ditanya apa kendala sampaikan kemudian juga sampai menemukan solusi sendiri menggunakan apa juga ini yang luar biasa. Terima kasih. Nah kalau saya boleh memberikan konflik, nah kan sesuatu dari kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran tadi ya dari kemudian observasi secara pasti kira apa yang bisa disampaikan terkait dengan kegiatan seperti ini. Dengan simpulan, dengan rasakan, dengan sampaikan kegiatan observasi pendidikan seperti ini. Dulu ya boleh. Terima kasih. Menurut saya kegiatan seperti ini itu memang harus kita lakukan dalam meskipun tidak setiap saat, tapi sesekali itu memang harus kita lakukan. Jadi ketika kita ada bincang-bincang observasi itu sangat membantu kita. Jadi apa yang harus kita siapkan sebelum kita masuk ke kelas? Jadi sebelum masuk ke kelas kita harus betul-betul kita sudah siap dengan strategi yang mau kita pakai, siap dengan medianya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran
itu Pak. Terima kasih. Lebih lanjut, kegiatan sekolah ulangan besar dan Malik, ini bagaimana? Kalau saya lihat, karena Malik ini orangnya cerdas, luar biasa Pak. Pengibaran saya, kalau menurut kacamata saya, Pak, iya karena kacamata saya Pak, saya nggak butuh tenaga super untuk mengibarkan kebungan karena kebetulan beliaunya SDM-nya luar biasa, jadi secara keseluruhan dari rangkaian bahasa saya sudah mengenal kemarin. Itu indikasinya saya lihat ketika beliau melakukan pembelajaran di kelas. Ternyata tanpa saya harus besok harus menyiapkan alat praktik dan lain-lain. Betul itu Pak, saya tidak bicarakan itu sama sekali sama Bu Maria. Tapi beliaunya sudah ready dari Pak. Berarti menurut kacamata saya sudah 80% kan sudah oke Pak. Ini bisa disebutkan bahwa yang seperti ini kan pertama yang masih senang mengelola bahasa, kemudian juga yang dibahaskan dalam mereka yang berbeda Iya. baik sehingga mudah untuk Iya betul. Nah, terus rencana bisa melakukan pembahasan selanjutnya selain pada mereka rencana ada target setelah mereka saya mengajukan pada A, B, C, D saya juga mencoba kelompok bagaimana tidak ada rencana. Iya Pak. Pertama menurut saya yang kedua Pak, saya ingin mengimbaskan karena di sini kan ada beberapa. Kalau saya imbaskan secara keseluruhan ke guru karena gurunya juga banyak, maka saya khawatir hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi daripada nambah-nambah kurang maksimal, mending saya akan mengimbaskan pertama dulu ke beberapa wali kelas. Di wali kelas itu ada setidaknya dari wali kelas itu tadi bisa mengimbaskan ke anak yang diambilnya di kelas itu paling tidak misalkan budaya positif terus beliaunya juga yang jadi wali kelas kan juga punya mata pelajaran paling tidak bisa menyusun pembelajaran diferensial SD jadi mungkin akan sampai ke wali kelas komunitas wali kelas Luar biasa sekali. Masih ada rencana ya? iya. Awal kelas ini kalau saya mengajar karena merupakan guru yang memiliki waktu lebih tanggung jawab dari sebuah kelas. Harapannya ini juga nah, kita sekarang memulai kan? Jadi kita akan pembahasan dari ini. Awal tadi sudah panjang juga. Kira-kira bagaimana ada program investasi ini ada. Nah, ini baru pembahasan yang dilakukan oleh CBD itu berarti dari mereka yang harus merasakan ilmu baru, ada hal baru, tantangan yang belum pernah diproses sebelumnya. Kalau semuanya ini saya ada pertanyaan dari mereka, ini ono pendaftaran CBD dibuka, ini kira-kira mereka bagaimana? Kalau saya melihat persidangan sebenarnya banyak berkasnya dari belum bisa gitu. Belum bisa ya, karena kira-kira waktunya ya. Coba bisa memberikan apa gambaran
sejauh ini apakah kalau semuanya untuk proses seorang ibu yang sedang yang kecil dulu ya, apakah ini juga benar-benar akan mengganggu, apakah bisa diatur bagaimana coba pengalaman Pengalaman mungkin bukan pengalaman pribadi saya ya Bu, tapi ini pengalaman dari teman. Ternyata dari teman-teman semua yang kelompok saya saja yang kita itu banyak sekali yang punya anak-anak kecil itu. Jadi kalau misalkan call Zoom, ya kadang bawa anaknya dibawa di panggung, tidak masalah itu. Jadi iya, jadi kita dibawa seperti buat Zoom itu Pak. Kalau gitu anaknya kan kuat nih Pak, dibawa. Terus kata kemarin itu yang bawa nggak masalah. Jadi seperti kalau di call itu terus biasa jadi bukan masalah kan, terus nggak boleh bawa anak, nggak boleh gitu. Dan yang penting kita itu aktif, misalkan apa karena minta permisi lah sebetulnya ya, ada permisi bapak sidang nggak masalah. Terus tentang tugasnya ya, ini pengalaman pribadi saya ya Pak, pengalaman pribadi saya. Saya mulai masuk ke modul, istilahnya kalau saya hanya misalkan punya menguasai apa itu aplikasi apa itu ya, mungkin cuma buat PPT, mungkin itu ada Excel itu saja kan Pak. Saya pertama kali setor tugas itu mungkin sudah pernah saya ceritakan. Pertama kali di modul 1.1 setor tugas kalau nggak salah demonstrasi kontekstual. Laborasi enggak eksplorasi apa demonstrasi. Saya itu pertama itu lihat judul, ternyata saya itu terpacu dengan judul, bukan dari keinginan saya pribadi. Itu kan harus sesuai keinginan saya mau membuat apa kan terserah saya, mau membuat tulisannya terserah saya, mau membuat video. Saya terpacu pada judul pertama itu. Di situ kok bagus. Kalau saya nggak buat seperti ini, apa jadinya nilai saya dan lain-lain. Akhirnya saya membuat yang bentuknya itu PPT. Saya konversi satu malam suntuk Pak. Itu nunggu selesai saja. Jadi video itu terus akhirnya ini ya, saya merasa tidak kok ini ya. Terus akhirnya saya pelajari, oh ternyata itu tidak harus berbentuk seperti itu. Silakan berkreasi. Kalau memang dilibatkan, misalkan penjenengan nggak punya waktu untuk membuat video, membuat tampilan apa, nggak masalah, pakai ambil HP direkam suaranya saja. Jadi hasil rekaman itu yang diupload di LMS. Kan terus kita harus wajib membuat video enggak? diterapkan dari fase kecil. Silakan. Kalau Anda bisa bekerja, kalau tidak bisa gambar. Kita juga bilang merdeka ya. Jadi misalnya yang dikhawatirkan rumah ini kan waktu. Udah waktunya ini dijawab penggunaan anak masalah. Kalau jawab ada masalah sambil ngomong sambil main-main ini kemudian tugasnya juga tidak harus dalam bentuk yang buat bisa untuk debit waktu bukan bisa pertemuan tugas harus cepat-cepat atau bagaimana? Tidak untuk waktu itu tidak harus, karena kita sudah ada idenya. Jadi misalkan saya lupa hari ini, kan hasil lupa kan itu yang presentasi kelompok itu kan harus dibuat. Itu masih ada jeda waktu tidak. Jadi ada waktu tiga. Terus misalkan demonstrasi yang ada judulnya itu hanya itu tadi, ruang kolaborasi itu tadi, itu mungkin sudah kita kerjakan berkelompok, tidak kita sendiri,
yang mungkin yang kita kerjakan sendiri itu jika demonstrasi kelas kita mengaplikasinya di ruang nyata seperti ini kita terapkan terserah peluangnya berapa kalau sudah bisa dan berapa itu saja yang ada tujuannya hanya kolaborasi sama kita lainnya nggak ada tujuan cuma kata dari tangannya fasilitator kan kadang mengingatkan lagu kok belum mengumpulkan tugas ini nanti jangan-jangan apa terlewatkan ya Jadi emang nggak punya enggak iya Pak maksudnya sebenarnya misalkan Jumat sekarang jangan-jangan lupakan kalau ada budgetnya kita ambil tugas kalau ada budgetnya itu munculnya dia tetap bisa dibaca tapi ini rasa dari itu saja dan budgetnya itu tengah malam enggak pagi pasti dari 12 Nah, itu Malika waktu fleksibel, tugas juga masing-masing ya bebas ya. Kemudian ada pelaporan teman-teman harus dikerjakan sendiri. Banyak tugas terus timbul tantangan gitu loh Pak. Saya kan nggak bisa tanpa. Akhirnya saya cari membuat presentasi, membuat apa dikatakan kan ada. Kan kemarin itu sudah jago Pak. Ya. Tadi ini masih sehingga masalahnya di dalam saya belum dengan suami dengan anak dan juga sekolah kan gitu kan. Ternyata banyak teman-teman sekali yang punya kondisi yang sama berhasil. Ada tugas itu kalau misalkan ada report ada apa sekiranya ada dari kita kelompok kami tidak bisa ditinggalkan sekiranya bisa ditunjuk tetap kita komunikasi dengan tidak ada ya kadang fasilitator juga semua ini dari apa jadi nggak harus hari ini cuma akhir-akhir ini kita kan sudah sepakat hari ini aja ya Pak dan kegiatan itu biasa dilakukan setelah kegiatan saya karena misalkan kegiatan ini tidak jalan ya mungkin punya kendala kemarin saya itu kayak rumah saya kan haknya kan belajar kayak tanpa masih belajar video di sekolah saya itu belajar dengan kalau pendidikan dan pembelajaran tapi kalau sudah di IT-nya sudah bagus satu jam saja sudah selesai gimana masuk terus gimana ya gimana setelah mendengarkan apakah itu jadi masalah jadi hal yang dirisaukan lagi dan menemukan pendaftaran gimana mau ikut tertarik ya kendala sekarang ini kendala apa ini itu dari PTK oh iya jadi mungkin dari APR ya bagi lembaga pendidikan terutama kepala sekolah bagaimana caranya ini membantu mensupport bapak ibu dulu yang belum mempunyai PTK segera bisa dibantu dibantu dengan PTK dengan cara yang harus didaftarkan ya harus lebih progresif biar guru-guru seperti Bu Malika ini kan tertarik setelah pembahasan tertarik berminat biasanya terhalang administrasi yaitu PTK sudah mengikuti PTK ini juga himbauan ini juga permohonan dari kami para pengajar praktik bapak kepala sekolah yang lebih aware ya perhatian terhadap kunci ya bukan kunci gurunya harus mengenal PTK dulu dibantu dulu nanti gurunya akan apa tuh komunikasi dengan ketua IDB dengan PKD dan nanti baru guru bisa daftar bergerak dulu jadi kepala sekolah kita tolong ya bantuannya ayo disupport dulu kita biar bisa daftar bergerak dan sekolah toh nanti hasilnya untuk sekolah kita sendiri semakin banyak guru
bergerak di sebelah kita, insya Allah sebelah kita akan semakin lebih maju. Makanya, terima kasih luar biasa. Terima kasih buat Bu Iswati, buat Bu Malika, dan juga buat kamerawati. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih banyak atas supportnya. Dan setelah nanti kegiatan ini selesai, maka akan kedua kegiatan pertandingan di Lima hari. Saya sangat mengapresiasi Bu Iswati yang sudah berhasil sehingga pada tahap pertandingan kelima ya, dan pertandingan keenam, dan juga vokal itu selesai, nilainya lulus, dan sudah berhasil memberikan kebebasan kepada Ibu Malika dan harapan kami Bu Iswati tidak berhenti sampai